Dari dulu udah kepengen banget sama brand yang namanya ini iPhone. Ternyata sekarang udah bener ada yang turun ke 3 jutaan. Ya, iPhone 8 Plus, dan masih worth it gak sih buat dibeli di tahun 2023 si iPhone 8 Plus ini yang udah anjlok banget. Ya, mari kita bahas. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Halo guys, kita iseng-iseng nih searching di Shopee. Udah search gini, kata kuncinya iPhone 8 Plus, dan ternyata muncul nih si iPhone yang brand sangat unik, dulu terkenal dengan kemahalan, kecanggihan, dan keistimewaannya yang turun ke 2 jutaan. Bahkan ada yang di 3 jutaan sampai 4 jutaan sih sebenarnya, tergantung spek yang kalian inginkan. Karena ada beberapa spek di situ, misalkan garansi internal ataupun barang yang masih terdaftar IMEI-nya dengan jelas, dan barang yang tidak terdaftar IMEI-nya jelas, yang artinya untuk konektivitas dari SIM card ya. Jadi kita belum tahu guys, ini sinyalnya bakal aman atau enggak gitu. Tapi kita lupakan tentang hal itu karena mungkin kebanyakan dari kalian kalau mau beli HP ini saya rekomendasikan buat HP second sih. Karena apa? Ya seperti yang tadi, untuk pendaftaran dan kejelasan dari IMEI dari HP iPhone ini ya memang berbeda-beda dan tergantung spesifikasi yang diberikan dari penjual. Tapi kalau kalian mau beli yang harga lebih murah ya cari yang WiFi only gitu, karena IMEI-nya keblok. Ya tapi kita bukan ngomongin tentang itu, karena kita di sini bakal ngomongin tentang spesifikasinya yang masih worth it gak buat di tahun 2023. Nah sekarang mari kita lihat dulu bodinya. Monek banget gak sih, ada logo Apple dipotong di belakangnya. Ya di belakangnya memang ada logo iPhone, dan kalian tahu lah ya, kalau kalian yang punya handphone itu mungkin bisa dibilang ya kasta handphone teratas mungkin. Meskipun ya kalian pakai ini iPhone 8, jadi ya ada damage-nya tersendiri gitu. Kalau kalian beli handphone iPhone ini, salah satu keunggulannya adalah mereknya sendiri bro, karena merek iPhone tergolong lebih keren dibanding handphone-handphone yang lain. Itu nomor satu ya. Cuman apakah masih bisa hal itu berguna pada iPhone 8 Plus, sedangkan yang sekarang itu udah sampai iPhone 14? Ya begitulah, iPhone 8 Plus ini bisa mendapatkan update iOS ya, makanya saya masih bisa merekomendasikan iPhone ini karena kalian masih bisa dapetin update iOS-nya sampai iOS 16.3. Cuman kita nggak tahu ya kalau misalkan sudah muncul iOS 17 ini bakal dikasih atau enggak. Tapi kalau iPhone 7 kemarin sih udah nggak bisa ya. Nah kemungkinan untuk iOS 17 yang akan mendatang, iPhone ini juga udah nggak bakal dikasih updatean lagi. Tapi untuk sejauh sekarang ya iPhone-nya masih bisa di-upgrade sampai iOS 16.3, yang artinya masih worth it banget buat kalian beli dan kalian gunakan. Ya update iOS-nya masih terjamin. Emang bukan kaleng-kaleng ya, iPhone sudah bertahun-tahun sejak HP ini didirikan di tahun 2017 sampai sekarang, artinya sudah sekitar 5 tahun. 2023 update iOS-nya masih terjamin dan masih diberikan oleh iPhone. Bukan kaleng-kaleng, dan gak salah lagi kalau kalian ngincer sama Apple iPhone 8 Plus ini. Ya yang kedua, ukurannya memang sedikit bongsor ya, tapi ukuran kerapatan pikselnya cukup rapat, 1080x1920 dengan kemampuan layar 5,5 inci. Untuk tampilan layarnya ini udah seperti Full HD ya, meskipun layarnya ini masih layar IPS LCD dengan kemampuan 625 nits ya. Kalian buka di luar ruangan udah cukup oke nih handphone, padahal handphone lama loh bro, udah memikirkan aspek-aspek seperti itu. Nah, yang perlu kalian pikirkan lagi di sini desain ya, karena kita tadi udah lihat kalau layarnya bagus. Cuman kalau kalian lihat bezel atas sama bezel bawahnya itu gimana? Ya kebanyakan handphone sekarang itu bezel atas bezel bawahnya udah bisa dibilang gak ada ya, walaupun meski dibilang di sini itu kecil gitu. Tapi kalau kita bisa bilang sekarang handphone iPhone itu ketinggalan jauh banget, khususnya iPhone 8 Plus sama handphone-handphone zaman sekarang. Bezelnya tebel banget, bahkan mereka masih nyempetin buat nambah tombol sidik jari atau fingerprintnya itu di bawah, dan speaker yang cukup besar di atas beserta kamera depannya. Ini mungkin membuat kalian agak berbeda ya, misalkan kalian sebelumnya menggunakan handphone Android pindah ke iPhone 8 Plus ya, ini apa gitu kok layarnya kecil. Tapi kalau kalian yang sebelumnya menggunakan iPhone 6 Plus mungkin akan merasa upgrade karena iPhone 8 Plus ini layarnya cenderung lebih besar meskipun sama-sama memiliki bezel guys. Nah di situ sih yang perlu kalian pikirin. Tapi untuk iOS ya masih saya jamin itu masih mantep gitu. Untuk chipsetnya apa? Chipset yang dirangkai buat Apple ini memang bukan kaleng-kaleng ya.
Apple A11 Bionic dengan 10 nanometer. Ya, chipsetnya meskipun sudah tertinggal 5 tahun, tapi masih bisa ngangkat kok buat dipakai gaming tipis. Ya jangan dipakai gaming berjam-jam juga bro, HP ini cocoknya buat apa gitu? Ya buat multitasking, Instagraman, sama buka tipis-tipis musik dan mungkin game. Ya masih ngangkat, cuman bukan buat gaming gitu, karena ini udah 5 tahun yang lalu bro. Jelas walaupun chipsetnya bagus, tapi kalau dipakai gaming berjam-jam ya rusak juga. Ya kenapa rusak? Karena kalian tahu di sini baterainya kecil banget cok. Tahu nggak baterainya berapa? Baterainya itu setengah dari 2500. Apa sih? Jadi baterainya itu adalah 2691 mAh non removable. Kenapa? Kaget ya? Kaget ya? Ya memang sih kalau untuk pengguna iPhone mungkin sudah tahu kalau kapasitas baterai mereka itu kecil. Tapi kalau kalian dari pengguna Android yang bakal pindah ke iPhone, apalagi iPhone-nya sudah second, kemampuan baterai 2600 ini sangat kecil. Karena di Android itu kebanyakan minimal ya HP 1 jutaan atau 2 jutaan itu baterainya udah 4000 mAh sampai 5000 mAh yang dipakai gaming, multitasking. Itu awet banget sih sebenarnya. Tapi kalau kalian pindah ke iPhone 8 Plus ini ya kalian bakal ngerasain sih. Waduh kok saya harus ngecas, besoknya lagi kok harus ngecas lagi, dan 5 menit lagi oh kayaknya harus beli power bank, dan 5 menit lagi kayaknya saya buang aja nih HP. Enggak. Ya pokoknya kalian bakal ngerasa kalau daya baterainya itu beneran kecil dibanding handphone-handphone yang kalian pakai sebelumnya, terkhusus pengguna Android ya. Nah, BTW di sini kemampuan baterainya juga udah nggak sehat lagi sih kayaknya. Apalagi sekarang kan barangnya udah pasti second tuh kalian ngambil. Dan baterai health-nya juga pasti udah jor-joran ya, 80, 90, dan mungkin kalau kalian bisa dapetin yang 100% itu ya oke banget. Tapi kemungkinan kecil ya untuk mendapatkan handphone yang baterai health-nya 100% di 8 Plus ini. Mungkin dia sudah melakukan beberapa penggantian unit baterai, tapi ya masa sih handphone harga segitu bisa baterainya diganti unit? Harga unit dari baterai iPhone yang original aja berapa gitu. Harga HP-nya cuma segitu dan pastinya mungkin ya kemungkinan besar ya dibanti sama barang second sih. Bukan barang second atau mungkin barang KW. Jadi kualitasnya ya memang segitu, tapi untuk kemampuan tahan lama baterainya ya jauh lebih rendah. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir itu saya bakal ngomongin sama kamera dari si iPhone ini. Kenapa? iPhone 8 Plus ini masih bisa rekomendasi banget buat kalian yang suka foto-foto dan video-video. Kenapa? Ya iya bro, ini iPhone. Kameranya mau tahun berapapun dia tetap bagus. Ya bisa terlihat, kita menguji saja dari penampilan videonya. Kemampuan videonya itu sudah sampai 4K. Dan uniknya lagi, 4K-nya sudah sampai 60 fps bro. Di GG nggak tuh? Ya saya punya HP Infinix Zero X Pro ya. Zero X Pro ini dibanderol dengan harga 4.500.000-an pas rilis kalau nggak salah. Dan sekarang udah turun juga. Itu HP yang mengedepankan kamera, katanya bisa sampai 108 kali zoom. Dan ternyata yang sekarang itu kemampuan videonya udah support sih 4K. 4K-nya tapi cuma sampai 30 fps, dan menurut saya nggak oke banget sih buat ngerekam dengan kualitas 4K 30 fps. Mending ngambil di 1080 per 60 fps. Tapi di sini di iPhone 8 Plus ini yang udah tua umurnya, dia udah punya fitur 4K 60 fps. Jadi ini sabi banget buat kalian yang suka rekam-rekam gambar. Dan 1080 pixelnya bisa sampai 240 fps. Slow motion kayaknya dilibas nih sama ini handphone. Oke, untuk kemampuan kameranya ya seperti handphone biasa ya, 12 megapiksel aja sih. Tapi ya kalian tahu sendiri ya, 12 mega di iPhone itu sangat-sangat maksimal dan hasilnya sangat-sangat khas banget sih, khas iPhone. Kalau kalian lihat gambar yang di-shoot oleh iPhone, meskipun kapasitas kameranya cuma 12 megapiksel, tapi hasil gambar yang diberikannya itu memang bukan kaleng-kaleng sih. Ya sih nggak salah sih kalau saya milih iPhone buat jadi HP second, buat foto-foto tipis aja. Apalagi buat bikin JJ fotonya udah mulus sih. Oke, jadi mungkin itu saja sih yang bisa saya kasih tahu di video ini. Mungkin kalau dibikin kesimpulan, HP ini cocok banget buat dijadiin second ya. Kalau kalian jadiin HP-nya first, kalian bakal bermasalah sama yang namanya baterai tadi. Sisanya nggak ada sih, karena kemampuan kameranya gokil. RAM 3GB masih ngangkat sih buat multitasking tipis-tipis.
kemampuan layar 5,5 inci. Untuk kalian yang sebelumnya pengguna iPhone itu nggak bakal jadi masalah, tapi kalau kalian yang dari Android, kalian bakal merasa wah ini kok desainnya kecil banget dan masih ada bezel yang tebel banget gitu. Selebihnya oke aja buat dijadiin second, karena baterainya tadi ya kecil banget sih, kurang gitu kalau di bagian baterai. Tapi sisanya it's all okay and good. Saya rekomendasikan buat kalian yang suka foto dan videografi menggunakan iPhone. Ya, keputusan mau beli tergantung kalian. Kalau kalian mau beli silahkan tonton aja videonya. Di situ mungkin ada beberapa all shop terpercaya di video saya. Cari aja list all shop terpercaya di channel ini. Kalian bisa cari di situ dan semoga kalian mendapatkan all shop yang beneran terpercaya guys. So thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.